Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini bertemu lagi dengan channel Bidik Badrutno. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, untuk kali ini kita akan belajar materi kelas 4 Ikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 4. Tentang apa? Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, apa saja yang akan kita pelajari di bab 4 ini, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah meyakini keberadaan malaikat Allah. Nanti dengan anak-anakku setelah selesai belajar bab 4 ini, anak-anak harus bisa meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para malaikat. Dan yang akan kita pelajari di yang ketiga adalah makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, kita memasuki yang pertama. Yang pertama adalah meyakini keberadaan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ini dia. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk gaib ya, diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya ya. Jadi sehingga ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW sama malaikat Jibril itu dalam perjalanan satu malam sampai kemana-mana, sampai ke langit, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sebelum ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad SAW diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril untuk melihat keadaan neraka, kemudian melihat keadaan surga. Kemudian gaib itu apa, anak-anak? Gaib artinya segala sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak terlihat oleh mata kita. Jadi yang namanya gaib itu diyakini keberadaannya tetapi tidak terlihat oleh mata. Kita yakin bahwa malaikat itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi kita yakin ya bahwa malaikat itu ada. Nama-nama 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta tugasnya ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua malaikat Mikail, bertugas membagi rizki. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala. Yang keempat adalah malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Baik anak-anakku, selanjutnya yang kelima adalah malaikat munkar. Malaikat munkar ini bertugas menjaga alam kubur, ditemani dengan malaikat nakir, juga bertugas menjaga alam kubur, memberikan pertanyaan kepada orang yang sudah meninggal dan hidup di alam kubur. Man rabbuka, ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apakah kitabmu, dan lain sebagainya. Itu tugasnya malaikat munkar dan malaikat nakir. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib ini bertugas mencatat amal baik, mencatat amal baik. Kemudian malaikat atid, yaitu sebaliknya dari malaikat raqib ya. Malaikat atid itu bertugas mencatat amal buruk. Jadi setiap manusia diberi tugas dua malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat raqib dan malaikat atid, yang bertugas mencatat amal baik kita dan bertugas mencatat amal buruk kita.
kedua ya. Kita lanjutkan yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah bertugas menjaga pintu neraka. Nanti yang bertugas menjaga pintu neraka adalah malaikat siapa? Malaikat Malik. Berwajah menyeramkan karena menjaga pintu neraka. Kemudian yang terakhir, anak-anak, adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan di sini bertugas menjaga pintu surga. Sudah tentunya malaikat Ridwan berwajah sangat menyenangkan ya, karena menyambut hamba-hamba Allah yang akan masuk surga dan mempersilahkan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi yang pertama malaikat apa anak-anak? Malaikat Jibril. Kemudian yang kedua malaikat Mikail, ketiga malaikat Israfil, keempat Israel, kemudian malaikat Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu 10 nama-nama malaikat Allah ya. Baik, selanjutnya anak-anakku, yang akan kita pelajari yang kedua adalah memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang harus kita miliki, sikap yang harus kita miliki karena kita beriman kepada malaikat Allah? Yang pertama adalah beriman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Insya Allah kita percaya ya bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, dengan meyakini adanya malaikat, maka iman kita akan menjadi tebal. Dengan meyakini adanya malaikat, kita yakin bahwa malaikat itu ada, maka keimanan kita akan menjadi tebal, menjadi bertambah. Pastinya ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita harus sadar bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat segala perbuatan yang kita lakukan, yaitu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Semua pasti akan dicatat oleh malaikat. Kita harus sadar ya bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita dan bahkan mencatat semua perbuatan kita, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan. Kemudian contoh sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ya contoh sikap-sikap kita yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat? Yang pertama adalah selalu berbuat jujur dan berkata jujur. Kita tentu ya, karena kita senantiasa diawasi oleh malaikat Allah, maka kita harus selalu berbuat jujur dan berkata jujur. Dan yang kedua adalah sikap tidak berkata yang kotor. Nah ini ya, tidak berkata yang kotor. Hindari perkataan kotor, karena perkataan kotor itu akan menambah dosa kita. Jadi supaya dosa kita tidak bertambah, maka hindarilah perkataan berkata yang kotor. Berkatalah yang baik ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berbuat baik kepada teman, kemudian kepada guru, kepada orang tua dan sebagainya. Bahkan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang keempat adalah menghormati guru, tentu ya, sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik, anak harus menghormati gurunya. Nah, menghormati guru akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan keberkahan ilmu karena kita menghormati guru kita. Ya, kemudian yang kelima adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sudah tentu ya. Kita di dunia ini ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kasihlah, kemudian berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua, dan jangan sekali-sekali kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, ya, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, yang keenam adalah tidak melakukan maksiat. Sudah itu ya, tadi ada umuman sejak awal, kalau malaikat sering mengawasi kita, maka kita, perbuatan kita pun juga harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Harusnya kita banyak-banyak melakukan perbuatan yang baik, banyak-banyak melakukan ibadah. Ya anak-anakku, yang C adalah makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subbab terakhir ya. Ketiga dan C adalah makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja maknanya? Satu, kita harus percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Insya Allah sudah yakin ya. Sudah yakin, saya yakin. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat adalah iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah makna iman kepada malaikat tidak hanya dihafal saja, akan tetapi harus diresapi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika anak-anak nanti sudah paham mengenai mata pelajaran ini, mengenai bab iman kepada malaikat ini, maka jangan hanya dihafal saja. Kalau bisa dihafal, tetapi harus diresapi dan dilaksanakan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Itu ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung, sukses di dunia, bahagia di dunia, dan insya Allah bahagia di akhirat. Baik, terima kasih karena telah menyimak video dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Ketika belajar di rumah selama ini, jangan lupa ya,